Hai Sobat Titanium, balik lagi sama kita, 3 ciwi-ciwi ini, aku Malika. Ini ada psikolog forensik dan klinis favorit kita, Ibu Cassandra Putranto, dan juga sepupu aku yang paling cantik, kece, dan hebat multitalenta ini yang namanya Aleko Peruca Putranto. I'm back! Dan hari ini kita bakal mengulik topik yang gak kalah seru dari yang kemarin, yaitu tentang toxic family dan toxic parenting. Oh ya, aku juga mau bilang, kemarin tuh aku habis buka question box di Instagram aku, dan frequently asked questionnya itu kebanyakan tentang toxic family dan juga trauma. Jadi kita bakal bahas nih langsung toxic family dari narasumber yang pastinya udah berpengalaman dan juga merupakan seorang ibu, guys. So without further ado, let's Spill the tea! Minum, guys. Nah, karena Ibu Cassandra ini juga selain menjadi psikolog, beliau juga merupakan seorang ibu. Jadi kita bisa langsung tanya-tanya dan mengulik tentang toxic parenting itu sendiri, guys. Langsung aja kita mulai dari sekarang. Menurut Ibu Cassandra dan juga Alekwa, menurut Alekwa, perilaku toxic itu apa sih? Perilaku toxic is when someone says something to you. Oh enggak. Is when someone does something to you, whether it's mentally or physically, that makes you feel uncomfortable or make you feel scared, that ruins your mental health, membuat kamu lebih insecure, lebih waspada out of nowhere, atau kayak kamu merasa nggak enak pokoknya. That counts as toxic. Jadi whether it's mentally or physically. And just a reminder, no need to compare, guys. Ya nggak perlu comparing trauma dan your toxic friendship is bad as well. Jadi kayak walaupun sedikit, it still counts as toxic and abusive. Jadi nggak ada, there's no such thing as tapi ini lebih abusive. No, there's no such thing. Every single bit, walaupun sedikit, toxicity and abuse is still bad. Kalau menurut dari Mama Anda sendiri, apa sih perilaku toksik itu? Memang istilah toksik itu kan istilah awam ya. Orang sering bilang, ya tahu dari arti katanya sendiri, racun gitu kan. Berarti ada orang tua yang melakukan pola asuh atau keluarga yang seharusnya bisa menjadi sebuah lingkungan, idealnya lingkungan yang aman, nyaman, untuk tumbuh kembang yang maksimal, menyenangkan. Tapi ternyata tidak, karena itu tadi ada profil orang tuanya, profil pola asuhnya, bahkan akhirnya dari profil kedua orang tua ini bisa menimbulkan kondisi keluarga yang toksik juga. Sehingga siapapun yang berada di dalam keluarga tersebut menjadi tidak nyaman, tidak happy, bahkan bukan tidak mungkin perkembangannya, tumbuh kembangannya menjadi terganggu dan bisa berlarut-larut sampai dewasa. Dan bisa jadi mengganggu kesehatan mental mereka. Oh iya, I have to mention that not every toxic parenting itu dengan kata-kata or by physical. Kadang-kadang neglect also counts as toxicity in family and abuse juga. Jadi kayak neglect nggak ngapa-ngapain kan, to the point mereka lupa ada anak di situ kelihatannya. Dan itu that counts as toxicity and abuse, karena not only did you forget someone's existence, which is very very bad, but like you are also ruining their mental health, karena kadang by not giving them attention or love, mereka nggak tahu itu rasanya kayak gimana, dan akhir-akhirnya they're gonna not understand what the feeling is like and will have a difficult time untuk kayak give it to everyone else. Betul, jadi memang bukan semata-mata pada apa yang dilakukan, tapi juga pada apa yang tidak dilakukan. Nih Mama ini kan sering juga ada yang banyak, Ibu Cassandra, ini kenapa anak saya begini? Biasanya ada laporan nih, anak saya begini-begini. Nah biasanya ditanya, oke, apa yang biasa terjadi? Saya tidak pernah mengapa-ngapain kok, saya tidak pernah melakukan apapun. Loh, justru karena tidak melakukan apa-apa, akhirnya itu bisa menjadi toksik. Jadi bukan semata-mata pada apa yang dilakukan, tapi juga pada apa yang tidak dilakukan, karena itu bisa menjadi sebuah child emotional negligence. Tadi ada satu kata
satu sampai dua kata yang Mama sebut dan aku pengen singgung deh. Tadi Mama bilang itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental dan perkembangan si anak. Emangnya kalau misalnya orang tua kita toksik tuh apa sih dampak yang dapat ditimbulkan terhadap perkembangan serta kesehatan mental anaknya? Dan kenapa bisa beda-beda juga gitu, Mam? Ada anak A yang dia biasa aja pas orang tuanya toksik, tapi anak B padahal cuma sedikit ya misal cuma ignorance gitu, cuma sedikit tapi kok bisa parah banget di anak yang B. Itu kenapa, Mam? Ini jawabannya cukup panjang, tapi kebetulan di sini ada tanaman nih ya, gitu ya. Kita anggap bahwa ini tanaman hidup. Nah, tanaman ini mulai dari dia kecil sampai dia besar, bahkan mungkin bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang. Nah, sama dengan anak-anak kita, kan ya, anak-anak kecil. Nah, dia dari dalam lingkungan keluarga itu kan tentu berharap punya stimulasi yang maksimal. Benar. Mulai dari tanahnya, mulai dari pupuknya, mulai dari sinar matahari. Nah, demikian pula juga dengan keluarga. Keluarga diharapkan untuk bisa memberikan stimulasi semaksimal mungkin untuk anak supaya bisa tumbuh berkembang secara maksimal. Ya. Ketika dia kurang air, kurang pupuk, kurang sinar matahari, sama aja dengan anak-anak kita karena kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang diberikan mungkin dukungan, mungkin juga misalnya kata-kata yang manis sepanjang proses tumbuh kembang mereka. Nah, apa yang bisa terjadi? Tentu saja akan menjadi ada yang kurang. Nah, ini yang sering terjadi, profil psikologisnya menjadi tidak tumbuh secara maksimal. Nah, perkembangan tumbuh kembang itu bisa jadi fisik, ada yang fisiknya jadi lebih kecil, kemudian mental, jadi ada yang mungkin jadi moodnya terganggu, emosinya juga terganggu, sosial akhirnya jadi tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Kemudian juga terutama di dalamnya adalah nanti kan anak-anak ini akan sekolah dan bekerja ya. Nah, bagaimana mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang prima, generasi titanium adalah tergantung dari bagaimana lingkungan keluarganya. Kalau lingkungan keluarganya toksik, tentu kualitas karakter kepribadian anak dan terutama juga kompetensinya untuk berhadapan dengan dunia, untuk bekerja, untuk berinteraksi dengan orang, berkomunikasi dan lain sebagainya pasti akan sangat terganggu. Remember. Itu toxicity kan bisa juga dari lingkungan luar keluarga. So even though keluarganya sedikit ignorant, it can still make a big impact karena kan bisa toxic dari sekolah gitu. Terus kalau di-ignore, that's not fair, right? Itu anaknya bakal dibully di sekolah. Terus kalau orang tuanya nge-ignore, isn't that just as bad as neglect? Yes. Ya, jadi toxic parenting, kemudian bisa di toxic family, dan juga bisa jadi di toxic environment gitu ya. Belum toxic ini juga nanti bisa ke cyber loh. Ya, ternyata di dunia maya itu betul semuanya jadi memungkinkan. Betul. Dan yang paling penting adalah kenapa akhirnya sebuah lingkungan, baik lingkungan keluarga sebagai lingkungan masyarakat terkecil sampai lingkungan masyarakat yang lebih besar itu menjadi toksik adalah ketika ada orang-orang toksik di dalamnya. Nah, kenapa mereka bisa menjadi toksik? Karena mereka dibesarkan dari keluarga yang toksik. Ini yang pengen aku tanya ini, mumpung tadi Mama juga abis memaparkan tentang itu. Kenapa sih orang tua tuh bisa nge-raise anaknya toksik? Kayak apakah mereka tidak menyadari bahwa perilaku mereka itu toksik? Atau mereka menyadari tapi mereka ingin meneruskan chain-nya karena sebelumnya mereka juga di-raise dengan cara seperti itu? Atau bagaimana sih? Kayak banyak kan faktornya? Menurut aku, every parent belum tentu toxic because they hate the child. Itu bisa aja they want the child to be even better than anyone else, atau mereka ingin the highest for the child supaya bisa dapat nama baik, and therefore mereka akan bisa nge-push childnya in order bisa to be the best. Dan kalau misalnya turun bakalan digebukin atau dimarah-marahin gitu, atau Horor like ya? that. Udah ranking 1 malah digebukin. Bisa, pernah, it happens in real life, you know. Dan kayak kalau misalnya salah sedikit bakalan dimarahin dan bakalan dikasih discouraging words. Jadi the child bakalan takut to fail and then they will keep going up and up gitu. But then again, that is really one of the worst ways to raise your child in my opinion. Berarti kalau yang kata Alekwa itu belum tentu gara-gara kita benci sama anak ya, tapi bisa juga karena kita menginginkan yang terbaik untuk anaknya, kita nggak sadar kita nge-push dia terlalu hard. Nah, disitulah letak jadinya toxic gitu ya, Ko ya, yang tadi kan Papa. Yang sering kali terjadi kan memang tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Iya. Ya kan? Nah, kenapa seseorang mungkin sudah tahu, udah baca di majalah, di YouTube, di internet bahwa untuk
punya anak harus begini. But Nah, sometimes they're not as good as you may think. persoalannya adalah karena tidak ada sekolah menjadi orang tua, satu. Yang kedua, seringkali mereka terjebak dalam perilaku yang reaktif. Ya, ketika dulu masih kecilnya dia mengalami seperti itu, terus kemudian mungkin juga pernah ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, ini kan terbawa ke dalam tadi proses tumbuh kembang yang akhirnya menghasilkan profil psikologis yang khas itu tadi. Nah, ketika mereka punya karakter tersebut, lalu kemudian ada tekanan, bisa jadi ada tekanan ekonomi, ada tekanan sosial, ada masalah-masalah. Jadi akhirnya mereka nggak tahan nih. Jadi kondisi mentalnya tuh bisa jadi terpengaruh dan terganggu, dan akhirnya pelampiasannya bisa ke anaknya gitu ya. Tapi yang paling sering terjadi adalah ketika mereka mengalami di masa lalu, kemudian mereka melakukannya lagi di masa sekarang kepada anak-anaknya tanpa mereka sadari. Karena ternyata mereka melakukan identifikasi terhadap orang tuanya. Jadi ketika dulu ayahnya begitu, atau ibunya begitu, atau dia dibegitukan oleh ayah ibunya, kemudian dia bisa menjadi seperti itu, padahal dia tahu persis bahwa itu tidak nyaman, tidak enak. Tapi begitu dia punya anak, tahu-tahu dia jadi kayak otomatis aja gitu. Secara otomatis. Nah, ini karena mereka tanpa sadar melakukan identifikasi diri kepada orang tuanya. Or mereka mental health-nya masih belum siap karena kadang-kadang about teen pregnancy kan, dan keluarganya dan mungkin ayah dan ibunya masih belum mentally prepared, and then they accidentally do abusive or toxic things to the child. Ya, mereka belum siap di perkawinan. Jadi akhirnya memang sebenarnya Seperti lomba pemeriksaan pranikah tuh penting sebenarnya. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana seseorang itu bisa melakukan diferensiasi, ya kan? Kalau misalnya dulu mengalami hal seperti ini dari orang tua, nggak enak, dulu mungkin ada ekspresi verbal, ada neglect atau negligence, atau diabaikan, atau mungkin ada kekerasan fisik dan sekalipun, tapi tentu kita harus melakukan diferensiasi, kita membedakan diri kita dengan orang tua kita, supaya anak-anak kita tidak mengalami hal yang sama. Nah, itu alasannya kan, artinya harus diputus rantai kekerasan tersebut, ya kan? Tapi aku pengen nanya nih, dari tadi kan kita bahas tentang toxic family, toxic parenting, itu lebih ke cara mendidik ya yang tadi gitu. Misal kayak sering dimarahin, sering dipukul. Tapi aku dapat question ini ya dari followers aku di Instagram, dan menurut aku ini sangat-sangat menarik loh guys pertanyaannya. Nih, sebentar ya aku bacain. Tentang toxic family. Ada yang tanya ke aku seperti ini dari cmil.ia, gimana menanggapi pemikiran ortu yang stuck dengan zaman beliau, jadi semua dikaitkan dengan zaman mereka. Apakah itu termasuk perilaku toksik juga, Mam? Termasuk. Artinya memaksakan kehendak, kemudian menggunakan penyelesaian masalah dengan cara yang lalu, tidak melihat dari kondisi yang sekarang. Or digunakan untuk guilt tripping. Guilt tripping juga bisa. Nah, persoalannya adalah akhirnya anak-anak ini menjadi satu, tertekan. Benar. Menjadi dua, tidak bahagia. Nah, ketika mereka tidak bahagia, otomatis tuh bukan hanya fisiknya saja tadi yang menjadi lebih kecil. Dari sisi emosionalnya pun juga menjadi lebih kecil. Dan dari sisi kapasitas otaknya pun juga akhirnya mengkerut gitu ya. Makanya kalau Alekwa ingat, kalau dari dulu mamanya selalu ngasih ingat ya. Supaya kepalanya kan kita sayang-sayang. Karena di dalam kepala ini ada otaknya, ada kepalanya. Nah, kalau orang tuanya mungkin bisa mukul. Dan mukul itu kan bukan hanya dengan tangan. Tapi bisa dengan kata-kata, bisa dengan sikap gitu ya. Nah, ini juga alasannya mengapa orang tua yang tadi stuck itu tadi, caranya yang paling mudah adalah ajak nonton TikTok, ya kan? Supaya bisa mendapatkan masukan-masukan. Or you can go to therapy with this woman. Datang ke konsultasi, menyelesaikan masalah, karena sekali lagi kadang-kadang ada problem-problem yang tidak selesai. Sehingga problem itu mungkin harus diselesaikan supaya para orang tua ini, para ibu ini bisa selesai dengan masalahnya, jangan membawa masalah ini kepada anak-anaknya. Aku tadi dapat question lagi, masih berhubungan dengan topik yang ini, dan menurut aku ini sangat-sangat menarik ya. Gimana kalau misalnya toxic fam itu terikat dalam satu rumah? Apakah jadi anak, kalau kan gini ya, orang tua itu kan kita nggak bisa, kalau kita mengkritik aja sedikit itu kita jatuhnya orang suka bilang durhaka gitu kan, durhaka, ngomong, Mam jangan kayak gini ke aku, kamu durhaka, kamu nggak paham. Nah, kalau seperti itu mental health kita terganggu kan, Mam, kan?
Nah, apakah kita sebaiknya kabur atau gimana nih? Kalau kamu sebagai anak deh, kamu sebagai anak dulu. Kalau kamu di-raise dengan orang tua yang toxic dan kamu udah mencoba berusaha untuk bilang apa yang kamu rasain tapi tetap gak diterima, what would you do? Find help. Find How? help. I will tanya-tanya ke teman kayak, hey, do you know how to deal with this? Kalau misalnya mereka juga stuck kayak, oh nggak tahu nih, then you will go and find someone who is trusted, such as the authorities again. Terus Guru kayak BK. atau guru BK atau tanya Orang ke yang lebih terapis, tua, or nenek, therapist kakek, om, gitu. tante. Nenek, iya bener. Nenek kakek tuh berperan besar loh, berperan besar. Mereka bisa memberikan Ya. solusi juga. And who knows if you notice ada kalau misalnya ke teman, rumah teman ceritanya gitu, and then you notice their parents itu a bit more having the warning signs, the red flags, you should ask your friend kayak gimana, and maybe just maybe you can save a life that Iya way. bener, itu bener Jadi banget. kayak you gotta spread awareness gitu. Jadi kesimpulannya adalah kita tentu saja berharap agar keluarga Indonesia bebas dari toxic parenting, toxic family, dan toxic environment. Supaya kita bisa membangun dan menghasilkan generasi muda, generasi titanium, generasi yang tahan banting, Caranya, generasi yang kuat, dengan memastikan supaya keluarga memberikan stimulasi yang semaksimal mungkin dan tentu saja sehat bagi anak-anaknya. Yes. Dan apabila ternyata keluarga Anda punya sedikit karakteristik atau banyak toksik tadi, tentu bisa datang. carilah bantuan secepat Bantuannya? mungkin. Iya. Iya, dan bantuannya bisa datang tadi entah ke Cassandra Associates. Boleh. Atau yang paling singkat, nonton dulu deh. Nonton TikToks dulu. TikToks kita. Oke. Oke, jadi sampai di sini aja obrolan kita. Sini aja. Nah, ini dia teman-teman. Jadi obrolan kita cukup sampai di sini aja. Jangan lupa untuk nonton TikTok selanjutnya bersama A2G dan juga Cassandra Associates. Kita bertiga mau pamit undur diri dulu ya. Bye. TikToks Titanium Generation. Only for you. Dah.